Halo semua, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ashifa, Fatimah, Anissa Silmi, Carlos, dan Ajrina. Pada video kali ini, kami akan menampilkan mengenai materi bahaya fisik. Faktor fisik adalah faktor di dalam tempat kerja yang bersifat fisika, antara lain kebisingan, penerangan, getaran, iklim kerja, gelombang mikro, dan sinar ultra ungu. Faktor ini seringkali adalah bagian yang dihasilkan dari proses produksi. Bahaya fisik yang pertama adalah kebisingan, yaitu semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat proses produksi atau alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran, baik sementara maupun permanen. Kebisingan dapat ditemukan di area produksi, area generator, area kompresor, area umum, area dapur, dan area perkantoran. Menurut International Labour Organization, batas kebisingan adalah 85 desibel selama 8 jam sehari. Untuk mencegah atau mengurangi bahaya kebisingan, yang pertama, identifikasi sumber umum penyebab kebisingan. Yang kedua, tentukan sumber kebisingan dan identifikasi para pekerja yang mungkin terekspos. Yang ketiga, identifikasi kontrol kebisingan dan evaluasi efektivitas pengendaliannya. Yang keempat, sediakan alat pelindung diri. Dan yang kelima, merotasi pekerjaan. Bahaya yang kedua adalah penerangan. Penerangan di setiap tempat kerja harus memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan. Studi menunjukkan bahwa hasil dari perbaikan penerangan terlihat langsung dalam peningkatan produktivitas dan pengurangan kesalahan. Bila penerangan kurang sesuai, para pekerja terpaksa membungkuk dan mencoba untuk memfokuskan penglihatan mereka sehingga tidak nyaman dan dapat menyebabkan masalah pada punggung dan mata pada jangka panjang serta dapat memperlambat pekerjaan mereka. Hal yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mengurangi potensial kerugian dari penerangan yang buruk adalah memberikan tingkat penerangan yang sesuai dengan pekerjaan, serta mengubah posisi dan arah lampu untuk meningkatkan visibilitas jika diperlukan. Bahaya selanjutnya adalah getaran. Getaran adalah gerakan bolak-balik cepat, memantul ke atas dan ke bawah, atau ke belakang dan ke depan. Dampak getaran bagi pekerja adalah kelelahan dan hand-arm vibration syndrome. Selain itu, getaran dapat menimbulkan gangguan pendengaran, muskuloskeletal, keseimbangan, white finger, dan hematuria mikroskopik akibat kerusakan saraf tepi dan jaringan pembuluh darah. Bahkan, getaran dapat memajani seluruh tubuh seperti pada pekerja pemotong rumput yang membawa mesin di punggungnya dan pengemudi. Upaya yang dapat dilakukan adalah mengatur waktu penggunaan dan mendesain ulang alat-alat yang bergetar untuk meminimalisasi paparan pada tangan dan lengan. Kemudian ada suhu ekstrim panas. Tekanan panas yang melebihi kemampuan adaptasi dapat menimbulkan heat cramp, heat exhaustion, heat stroke, serta kelainan kulit. Peralatan kerja yang mengeluarkan suhu ekstrim panas seperti tempat pembakaran atau furnace, dapur atau tempat pemanasan boiler, mesin pembangkit listrik generator, atau mesin-mesin yang lain. Selanjutnya, suhu ekstrim dingin. Pajanan suhu ekstrim dingin di lingkungan kerja dapat menimbulkan frostbite atau kerusakan kulit dan sel akibat suhu dingin ekstrim, yang ditandai dengan bagian tubuh mati rasa di ujung jari atau daun telinga, serta gejala hipotermia, yaitu suhu tubuh di bawah 35 derajat Celcius yang dapat mengancam jiwa. Pekerja yang beresiko terkena suhu ekstrim dingin seperti penyelam, pekerja di cold storage, pekerja di ruang panel yang menggunakan alat elektronik dalam suhu ekstrim dingin, serta pemotong dan pengemas daging atau makanan laut yang dibekukan. Bahaya fisik yang keenam, iklim kerja. Iklim kerja merupakan hasil perpaduan antara suhu, kelembaban, kecepatan gerakan udara, dan panas radiasi dengan tingkat panas dari tubuh tenaga kerja sebagai akibat dari pekerjaannya. Nah, sirkulasi udara bersih di ruangan tempat kerja juga membantu memastikan lingkungan kerja yang sehat.
Apa saja tindakan mencegah atau memperbaiki kontrol iklim kerja? Pastikan bahwa posisi dinding dan pembagi ruangan tidak membatasi aliran udara. Sediakan ventilasi yang mengalirkan udara di tempat kerja tanpa meniup langsung pada mereka yang bekerja dekat itu. Mengurangi beban kerja fisik mereka yang bekerja dalam kondisi panas dan memastikan mereka memiliki air dan istirahat yang cukup. Yang ketujuh, radiasi pengion. Radiasi pengion berasal dari sinar alfa, sinar beta, sinar gamma, atau sinar X. Pekerja yang berisiko yakni radiografer di bagian radiologi di suatu klinik atau rumah sakit, dan operator pembangkit tenaga nuklir. Dan yang terakhir, radiasi tidak mengion. Radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari radiasi tidak mengion antara lain gelombang mikro dan sinar ultraungu atau ultraviolet. Pengendalian dan pencegahan efek dari radiasi sinar tidak mengion adalah 1. Sumber radiasi tertutup. 2. Berupaya menghindari atau berada pada jarak yang sejauh mungkin dari sumber-sumber radiasi tersebut. Lalu, berupaya agar tidak terus-menerus kontak dengan benda yang dapat menghasilkan radiasi sinar tersebut, memakai alat pelindung diri, dan yang terakhir, secara rutin dilakukan pemantauan. Berikut adalah referensi dari materi video kami. Sekian video dari kelompok kami, terima kasih telah menonton.